Shalom, sobatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat sebuah cuplikan video dari Ustadz Munsir Situmorang. Videonya ini sebetulnya sudah lama, tapi saya akan menanggapi beberapa hal penting di dalam cuplikan video dari Ustadz Munsir Situmorang ini. Nah, teman-teman, di dalam video yang akan kita dengarkan, terlihat Ustadz Munsir Situmorang sangat panik, khawatir, dan dia juga mengungkapkan secara jujur bahwa dia gemetar membaca satu buku yang dituliskan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi, ini adalah tulisan yang sangat luar biasa dari seorang murtadin. Dia adalah seorang dosen Islamologi, dia ahli dalam berbahasa Arab, dan sekarang dia sudah banyak membaptis orang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam video ini juga kita mendengarkan Ustadz Munsir Situmorang mengungkapkan gara-gara satu buku ini, maka ada 150 orang murtad dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan bahas videonya. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan, pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ya, siap. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Ini baru, Pak, diterima Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang Muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Boleh orang Bima, sekolah SMP SMA Muhammadiyah, luar biasa Pak beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 89 menikah dengan 3 orang laki-laki. 88 91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara. 92 98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok. 98 sampai 26 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu. 2002 kuliah sastra Arab. 2002 kuliah jurusan komunikasi UT. 2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati, Pak. Dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini, Pak. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini? Mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir, Pak. Suami, anak-anak, ibu, mahasiswa. Mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Pelecehan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap hadis. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan katanya. Pada pengertian insya Allah di sini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmatnya. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu, Pak. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada, Pak, Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia.
Bible tua. Saya punya itu. Makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Mau ketemu ya? Sekarang populer Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional karena dia mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Siap. Bisa murtad Pak. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Munsir Situmorang. Ya, terlihat sangat jelas ya, Ustadz Munsir Situmorang mengungkapkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasannya kalau ada orang Muslim baca buku ini, pasti mereka akan murtad ya. Jadi buku ini sangat-sangat menakutkan bagi Ustadz Munsir Situmorang. Dan secara langsung juga dia mengatakan bahwa dia sangat gemetar ketika membaca buku ini. Karena memang teman-teman, kalau baca buku ini, Pendeta Saifuddin, seorang murtadin ini, dia mengupas buku ini dengan sangat baik ya. Nah, kalau Anda mau beli buku ini boleh pesan kepada Pendeta Saifuddin. Kemudian Ustadz Munsir Situmorang sempat mengungkapkan dia akan membedah buku ini. Nah, saya beberapa kali mencari di YouTube dan akhirnya saya temukan ini screenshot dari buku yang dibedah oleh Ustadz Munsir Situmorang. Anda silakan lihat, saya sudah dengarkan, dan pemaparan, pembedahan, kritikan terhadap buku ini dasarnya tidak kuat. Itu Anda dapat dengarkan di dalam video ini. Nah, saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang soal keselamatan. Di dalam ceritanya tadi, dia mengatakan bahwa ketika ada orang Kristen tanya, apakah Anda yakin masuk surga? Maka orang Muslim katakan, insya Allah, mudah-mudahan. Berarti di dalam Islam tidak ada kepastian keselamatan. Lalu dia mengutip di dalam Alkitab. Ustadz Munsir mengatakan, sebetulnya di dalam Alkitab ada juga kata insya Allah. Lalu dia katakan. Nah, saya mengutip di dalam apa yang dia maksudkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 ya, saya baca ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup ini dan itu. Nah teman-teman, Ustadz Munsir Situmorang mengungkapkan insya Allah ada di dalam tulisan ini. Memang kalimat jika Tuhan menghendaki itu kan atas seizin Tuhan. Nah, tapi ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Nah, di sini ceritanya adalah Yakobus sedang menceritakan kalau semua orang mau berencana, melakukan sesuatu, membuka usaha, melakukan ini dan itu, Yakobus mengingatkan, jangan lupa ya, kalau Tuhan tidak kehendaki, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Kenapa? Kamu harus tahu bahwa hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Nah, baiknya mestinya harus dikatakan adalah, kalau Tuhan menghendaki, maka kami akan melakukan ini dan itu. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan konsep keselamatan. Jadi, hanya di dalam Yesus Kristus saja, atau hanya di dalam kekristenan saja, keselamatan itu dikatakan pasti. Karena apa? Yesus Kristus adalah pribadi yang datang dari surga, satu-satunya yang dapat menjamin orang yang percaya kepadanya supaya diselamatkan. Ya, maka berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Eker Saugo di sini. God be with you. Shalom.